Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia. Tuhan Allah Bapa yang menyertai kami sepanjang tahun 2025 ini, hingga penghujung akhir tahun ini Tuhan masih memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku, hari demi hari kita lalui dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini penuh dengan jalan yang tidak mulus, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan cucuran keringat yang dimana kita berjerih payah berusaha untuk menjalani kehidupan kita. Tapi dalam kita melalui kehidupan ini juga kita sering sekali masih berbuat dosa, masih menyepelekan dosa dalam kehidupan kita. Bila dalam diri kita masih tersimpan dosa favorit, bila dalam diri kita masih tersimpan hal-hal negatif yang sering kita ulangi, maka marilah kita merefleksikan diri kembali bahwa Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih sungguh sudah mengampuni kita, sungguh sudah menyelesaikan perkara kita di kayu salibnya. Alangkah baik dan bijaknya saudaraku, bila di tahun 2025 kita memenuhi kehidupan kita dengan hal-hal hidup manusia yang lama, maka memasuki tahun yang baru 2026 ini, harapan baru dengan kehidupan yang baru serta karakter yang baru dalam Tuhan, hendaknya kita mau menghidupinya menjalani tahun 2026 nanti. Seperti perikop kita hari ini, bahwa ketika ia belum lebih dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, ia masih suka melakukan dosa perzinahan, dosa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Namun ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupannya berubah total 180 derajat. Dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan ia bahwa pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Semoga peringatan Tuhan Yesus ini juga berlaku bagi kita. Pergilah kita menjalani kehidupan kita memasuki tahun baru 2026 dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan pelihara dosa-dosa baik kecil ataupun besar, karena itu yang akan menghalangi kita datang kepada Tuhan. Itu yang akan menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Semoga di tahun yang baru kita mendapat pengharapan baru, kita menerima anugerah dan berkat yang baru dari Tuhan, dan yang terutama kita mampu menghidupi manusia yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian, beserta dengan keluarga kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hendaknya kami pergi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta mau meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa, dan menghidupi manusia baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kami boleh menjalani tahun 2025 ini dengan baik, dengan berlimpah berkat Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, sering kami melupakan Tuhan, sering kami berdosa mengecewakan Tuhan. Biarlah Bapa pembaharuan yang dari Roh Kudus datang membaharui hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi hidup manusia baru. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, ingatkan kami senantiasa dalam menjalaninya, supaya pun kami menjalani tahun 2026 nanti, sungguh kami mampu selalu menyertakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati bangsa dan negara kami, pimpin ke arah yang lebih baik. Tuhan yang buat perubahan kesejahteraan yang lebih baik dari hari ke hari bagi setiap keluarga di Indonesia. Tuhan yang bukakan lapangan pekerjaan, Tuhan yang berikan penghasilan bagi setiap keluarga, supaya Tuhan perekonomian bangsa kami boleh lebih baik dari hari ke hari. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan yang kiranya memberkati dan menuntun mereka untuk dapat melakukan tugas tanggung jawabnya. Biarlah mereka boleh menjalankan setiap tugas yang diberikan dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan, dan biarlah semua program perencanaan pembangunan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik hingga pada akhirnya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang senantiasa memberkati gereja Tuhan. Tuhan yang memakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah gereja Tuhan terus memancarkan kasih dan sejahtera bagi banyak orang. Menyatakan Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis, pengurus gereja, beserta dengan jemaat. Kiranya Tuhan yang buat mereka boleh saling menopang dalam melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan. Tuhan yang mudahkan jalannya. Tuhan yang bukakan jalannya supaya setiap proses demi proses dapat dilalui hingga pada akhirnya perizinan gereja Tuhan boleh keluar. Berdoa untuk orang-orang di staf pemerintahan yang mengurus perizinan gereja Tuhan. Tuhan yang berikan hati yang baik untuk mau membantu dan menolong dalam pengurusan perizinan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi dan jagai dimanapun keluarga kami berada. Terima kasih Tuhan menyertai keluarga kami hingga penghujung tahun ini dalam keadaan baik dan melimpah berkat sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya. Biarlah Tuhan dengan berkat Tuhan boleh tercukupi segala kebutuhan keluarga kami. Biarlah di dalam tahun yang baru kami boleh mendapatkan berkat yang lebih, sehingga pun boleh berbagi dan berdampak bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini dalam kami melewati tahun ini menjelang tahun yang baru, Tuhan yang tuntun hidup kami, Tuhan yang sertai jalan kami, sehingga tetap di jalan yang Tuhan kehendaki dan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.